Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 16. Wanita tua dalam pelukan Keira tampak pucat, lengannya terkulai lemas. Saat melihatnya, Louis tidak membuang waktu dan melangkah ke arah mereka. Meski dia tampak tenang, dia dipenuhi kecemasan. Wanita tua itu adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Selama beberapa tahun terakhir, kesehatannya terus memburuk. Dokter keluarga mereka bahkan memberi isyarat kepada Nyonya Horton bahwa dia mungkin tidak akan bertahan hidup sepanjang tahun. Dia tidak bisa kehilangan dia. Ketika Keira melihatnya mendekat, dia menarik kesimpulannya sendiri. Namun, saat itu bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Dia dengan cepat berkata, "Nenek baru saja terkena serangan jantung. Dia telah menghabiskan semua pil nitrogliserinnya dan sangat membutuhkan pengobatan." Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, dia akan baik-baik saja setelah mendapat obatnya. Louis dengan gugup mengatupkan bibirnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil wanita tua itu dari Keira dan melesat ke dalam rumah keluarga Horton tanpa menoleh ke belakang. Keira tidak ikut masuk, kakinya masih dipegang Poppy. Isla memperhatikan Louis dari belakang dengan rasa tidak yakin. Perasaan tidak nyaman yang kuat menggelayutinya. Apakah itu benar-benar Nyonya Horton yang sudah tua? Bagaimana mungkin Nyonya Horton tua bersama Keira? Wanita itu adalah nenek dari suami Keira. Poppy melepaskan Keira dan berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya sambil berkata, "Tuan Horton tampak sangat khawatir. Dia mungkin takut menyebabkan bencana yang sebenarnya. Jika seseorang meninggal di sini, keluarga Horton tidak akan terlihat baik saat kabar itu tersebar." Dia menatap tajam ke arah Keira, dia mengandalkan ini untuk menyerbu rumah Horton sambil menggendong wanita tua renta itu, bukan? Isla mengerutkan kening. Itu bisa jadi. Suami pang pengangguran Keira tidak mungkin Louis, kan? Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Tepat saat itu, pintu depan rumah Horton terbuka, dan Jake melangkah keluar. Mata Isla berbinar saat dia berkata dengan nada bercanda, "Jake, kamu bisa saja menungguku di tempat parkir. Kenapa kamu datang jauh-jauh ke pintu depan?" Jake jelas-jelas kesal. Isla mengiriminya pesan bahwa dia hampir sampai tetapi membawa terlalu banyak hadiah dan memintanya untuk menjemputnya. Dia menunggu di tempat parkir untuk waktu yang lama, dan ketika Isla tidak muncul, dia keluar untuk memeriksa. Matanya tertuju pada Keira, lalu dia berhenti di tengah langkah. Namun, pada saat berikutnya, ketidaksabarannya sebelumnya mencair, tergantikan oleh kelembutan. Ia berkata lembut kepada Isla, "Yah, ini kunjungan pertamamu. Aku takut kau akan tersesat." Isla berlari ke arahnya dengan gembira dan meraih lengannya seolah-olah ingin mengklaimnya. Dia berbisik kepadanya, "Jake, kamu baik sekali." Sambil menguji air, dia bertanya, "Apakah Nyonya Horton tua ada di rumah?" "Ya, apakah dia di rumah seharian? Apakah dia keluar sama sekali?" "Yah, dia tidak sehat selama beberapa waktu dan lebih banyak beristirahat di rumah. Nyonya Horton tua tinggal sendirian di halaman terpisah dan tidak suka diganggu." Perkataan Jake terdengar biasa saja, tetapi Isla menganggapnya kebenaran dan langsung merasa lega. Jake menatap Keira tanpa malu-malu. Dia tidak melewatkan satu pun perubahan pada ekspresinya, mencoba menemukan tanda-tanda kecemburuan, kedengkian, atau kebencian. Namun tidak ada jejak. Ekspresi cemberut perlahan muncul di wajahnya. Keira lebih khawatir terhadap kesehatan wanita tua itu dan tidak memperhatikan ekspresi kasih sayang pasangan itu. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa, cucu, yang mengobrol dengannya adalah Louis. Dia menatap gerbang yang megah itu, bertanya-tanya apakah dia akan dihentikan jika dia mencoba untuk masuk sekarang. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Jake berdiri di depannya, bertanya terus terang, "Keira, apakah kamu kesini menemuiku karena kamu berubah pikiran?" Keira tercengang. Sambil tertawa dingin, Jake melontarkan kata-kata penuh kebencian. "Jika kau menyerah, satu panggilan telepon saja sudah cukup. Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumah Horton? Apakah kau pikir kau, anak haram, pantas menginjakkan kaki di sini?" Keira mengatupkan bibirnya. Jake melunak mendengar kekeras kepalaannya. "Jika kau ingin melihat ke dalam, aku bisa." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Isla memotongnya. "Jake, kau salah paham. Keira sedang menunggu nenek suaminya."
Wanita tua itu baru saja mengalami serangan jantung mendadak, dan Tuan Horton bergegas membawanya ke dalam untuk perawatan darurat. Jake terkejut, suami. Isla terkekeh. Memang, aku tidak sempat memberitahumu. Keira sudah menikah, mata Jake tiba-tiba memerah sambil menggertakkan giginya. Keira, siapa dia? Tanggapannya memberi kesan seperti seorang pria yang memergoki pasangannya berselingkuh. Keira menatapnya dengan pandangan mengejek dan berkata, Jake, siapapun suamiku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Suaranya meninggi saat dia berteriak balik, apa maksudmu ini bukan urusanku. Aku ingin melihat siapa yang berani menikahimu tanpa persetujuanku. Isla buru-buru menjawab, dari apa yang kudengar dari Ibu Keira, dia hanya seorang pangjalanan. Jake mengepalkan tangannya, tidak memilih kata-katanya saat dia meludah. Jadi, kau memutuskan untuk mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, seorang gadis dan seorang pang, kalian benar-benar pasangan yang sempurna. Isla terus mengipasi api. Keira pasti sangat kesal. Itu sebabnya, dia terus mengganggu Tuan Horton. Keira membalas dengan tawa dingin dan mengejek. Isla, untuk seseorang yang menganggap dirinya seorang wanita, sungguh mengherankan bahwa pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran kotor seperti itu. Tidak bisakah kau memikirkan hal lain? Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Isla, dan dia mengepalkan jari-jarinya. Sambil mendesah, dia berkata, Keira, aku mengerti kau ingin membalas dendam padaku dan Jake, tapi Tuan Horton sudah menikah. Kau tidak seharusnya ikut campur dalam pernikahan orang lain. Jake meledak saat mendengar ini. Dia telah menunggu Keira meneleponnya beberapa hari terakhir ini dan memohon maaf. Dia bahkan bersedia memberinya kesempatan kedua jika dia melakukannya. Ternyata dia sudah melupakan masa lalunya. Dia menjadi marah. Sekarang aku mengerti mengapa nenek suamimu terkena serangan jantung di depan pintu rumahku. Kau kesini untuk mengunjungi pamanku, bukan, Keira? Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Dia marah sekali, mendidih karena amarah. Dia menunjuk Keira dan berkata kepada penjaga pintu, lihat itu. Ingat wajah ini. Jangan biarkan dia melangkah masuk ke rumah Horton. Isla menundukkan pandangannya untuk menyembunyikan seringai di sudut bibirnya. Bagaimanapun, dia masih punya suara di pintu masuk rumah Horton, sementara itu, seorang kepala pelayan dari keluarga Horton muncul dari rumah itu. Pandangannya menyapu kerumunan, akhirnya tertuju pada Keira. Nona Keira, Tuan mengundang Anda masuk. Isla membeku. Jake mendongak, tercengang. Di sisi lain, Keira melirik penjaga pintu, senyum menggoda tersungging di bibirnya. Jadi, bolehkah aku masuk sekarang? Penjaga pintu melirik Jake dengan cemas, lalu tanpa ragu, membukakan pintu untuk Keira. Dia tahu siapa yang memiliki keputusan akhir dalam keluarga Horton. Rumah Horton sangat besar. Di dalam gerbang, kereta dorong tersedia untuk mengantar Keira langsung ke pintu masuk gedung utama. Kepala pelayan berkata dengan hormat, Nyonya baik-baik saja sekarang. Dia dan Tuan sedang menunggu Anda di ruang tamu. Lega, Keira keluar dari kereta dorong. Ia melihat mobil BMW X7 milik keluarga Olsen terparkir tidak jauh dari tempat parkir. Dengan Jake yang memimpin jalan, Isla dan Poppy melangkah mengancam ke arah Keira, menemuinya di luar. Poppy melotot tajam ke arahnya. Tuan Horton mungkin memintamu untuk menjemput nenekmu di sini. Setelah itu, pastikan kau segera pergi. Jangan biarkan makhluk menjijikkan sepertimu mengotori karpet rumah Horton. Saat mereka memasuki ruang tamu bersama-sama, mereka melihat Nyonya Horton tua duduk tegak di sofa kepala. Wanita tua itu melotot ke arah mereka, marah. Siapa yang kalian panggil, makhluk jahat? Bab 17. Wanita tua kecil itu kini mengenakan pakaian mewah, meskipun dia masih tampak sedikit pucat. Louis duduk dengan dingin di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya ada seorang pria berusia lebih dari 60 tahun. Dia adalah ayah Louis. Sepasang suami istri parubaya berusia 40-an duduk di sofa terdekat. Mereka adalah kakak laki-laki dan kakak ipar Louis, dan juga orang tua Jake. Meskipun tak seorang pun memperkenalkan identitas wanita tua mungil itu, siapapun yang mampu menduduki posisi terkemuka dalam keluarga Horton pastilah Nyonya tua Horton. Poppy berdiri di tempatnya, tercengang. Kau. Dia tergagap beberapa saat, tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Isla hampir pingsan namun untungnya ditangkap oleh Jake. Jake bingung. Ada apa denganmu?
Tangan Isla gemetar. Dia telah berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan keluarga Horton selama ini dan berusaha keras untuk menyenangkan setiap tetua di sini. Tetapi sebelum dia bahkan memasuki pintu, dia telah menyinggung Nyonya Horton tua. Tiba-tiba dia terkekeh getir. Keira, kenapa kau menipu kami dengan mengatakan bahwa Nyonya Horton tua adalah nenek dari suamimu? Karena itu, kami bersikap tidak hormat kepada wanita tua itu. Keira langsung merasakan beberapa tatapan curiga diarahkan padanya di ruangan itu. Poppy, setelah sadar, memarahinya. Kau benar-benar pembohong. Kau tahu bahwa Nyonya Horton sudah tua, jadi beraninya kau menipunya. Kau menganggap keluarga Horton seperti apa? Berlututlah dan segera minta maaf. Mata Keira menjadi gelap. Mereka mencoba mengalihkan kesalahan, melimpahkan semua kesalahan kepadanya, dan membebaskan Isla dalam prosesnya. Taktik yang bagus sekali. Menghancurkan. Sebuah cangkir teh dilempar oleh Nyonya Horton tua, mengenai Poppy. Teh mendidih di dalamnya terciprat ke tubuhnya, tetapi Poppy tidak berani berteriak. Diam, teriak Nyonya Horton dengan marah. Dia cucu menantuku. Meskipun menahan rasa sakit karena terbakar, Poppy berteriak, Nyonya Horton, Anda telah ditipu olehnya. Saya sepenuhnya yakin bahwa suaminya hanyalah seorang pang kecil, tidak perlu berdebat. Mengapa tidak langsung saja bertanya kepada pihak-pihak yang terlibat? Ibu Jake menimpali, Louis, apakah dia benar-benar istri yang kamu sembunyikan dan tidak kamu bawa pulang? Keira melirik cepat ke arah Louis, lalu dia mendengar jawaban yang sudah diduga. Tidak, pria itu, seperti biasa, dingin dan tidak memiliki ekspresi. Sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih, pendendam, dan jahat. Kilatan kebencian terpancar di mata Keira. Kelegaan tampak di wajah Isla, dan dia mendesah. Poppy mencibir. Sejak awal aku sudah tahu kalau ini semua ulah Keira. Keira mendengus dingin dan hendak membalas, tetapi malah mendengar suara berat pria itu lagi. Nenek saya yang salah mengira dia, jadi saya meminta Nona Olsen untuk membantu merawat nenek saya untuk sementara waktu. Keira tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, dia mengakui kalau dia berteriak terlalu keras dalam hatinya saat dia mengumpatnya tadi. Semua orang terdiam sejenak, tidak ada yang menduga kejadian ini akan terjadi. Setelah beberapa saat, Isla menundukkan kepalanya. Jadi begitulah adanya. Keira, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalau saja kamu mengatakan yang sebenarnya, kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Nona Isla, Louis bersantai di sofa, posturnya santai tetapi kata-katanya menusuk dengan kuat. Menghadapi masalah dengan bersembunyi di balik orang lain dan mengabaikan tanggung jawab, apakah ini cara keluarga Olsen membesarkan anak-anak perempuannya? Nyonya Horton tua, yang tercerahkan oleh kata-katanya, berseru dengan gemuruh. Kau pikir aku bodoh karena aku menderita demensia? Apa kau pikir aku tidak bisa melihat melalui trik-trik kecil ini? Kau telah melakukan kesalahan, tetapi kau tidak menyesal. Bukan hanya itu, kau juga mencoba mengalihkan kesalahan pada orang lain. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Nyonya Horton tua menoleh ke Jake. Batalkan pernikahan itu. Aku tidak menginginkannya sebagai menantu perempuanku. Isla tercengang. Pernikahan yang sudah ia perjuangkan dengan keras tidak bisa hilang begitu saja. Dia menoleh ke arah Jake, tetapi pria itu tampak tercengang. Tatapannya tertuju pada Keira, jelas masih terkejut dengan berita pernikahannya. Isla mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Sambil menundukkan kepalanya, dia berjalan ke arah Jake, air mata mengalir di wajahnya. Jake, aku salah, tenang saja. Bahkan jika pernikahan itu dibatalkan, aku akan tetap membawamu kepada orang yang telah kujanjikan untuk kukenalkan kepadamu. Jake sadar kembali. Isla masih ingin memperkenalkan Dr. Saud kepadanya. Saat ini dalam proyek energi baru Krera, Dr. Saud adalah pakar utama. Dia segera berbicara kepada Nyonya Horton tua, Nenek buyut, Isla benar-benar tidak tahu, jadi mohon maafkan dia. Selain itu, kedua keluarga telah bertukar hadiah pertunangan. Sungguh tidak pantas untuk membatalkan pernikahan. Nyonya Horton tua menatapnya penuh arti. Kau sudah dewasa sekarang. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Lakukan saja sesukamu. Nyonya Horton tua memahami kebenaran yang mendalam. Generasi tua tidak seharusnya bertindak seperti orang tua yang suka ikut campur. Masalah cicitnya seharusnya diselesaikan oleh orang tuanya, dan dia tidak ingin ikut campur lagi. Namun, Ibu Jake tertawa. Nenek, apakah nenek lupa tentang hadiah selamat datang?
Nyonya Horton tua menunduk. Suruh seseorang mentransfer $30.000 kepada Jake. Ibu Jake tercengang. Tapi aku ingat nenek mengatakan akan memberi mereka 2% saham sebagai hadiah untuk meringankan tekanan finansial mereka dalam pernikahan mereka. Jika Anda bertanya siapa yang terkaya di keluarga Horton, itu pasti Nyonya Horton tua. Dia berasal dari keluarga kaya di Clarence dan menerima mas kawin yang besar saat menikah. Selain itu, dia menguasai 20% saham keluarga Horton. Ibu Jake ingin mengambil sebagian darinya melalui pernikahan ini. Semuanya telah disetujui, tetapi Nyonya Horton yang tua berubah pikiran di menit terakhir. Nyonya Horton tua menatapnya dengan ekspresi setengah tertawa dan setengah serius lalu membalas. Saya tidak puas dengan cucu menantu buyut ini, jadi saya tidak akan memberi mereka bagian apapun. Wajah Isla menjadi pucat. Dia merasa terhina. Ada banyak pembantu di keluarga Horton, dan kata-kata ini pasti akan menyebar. Segera, seluruh Oceanion akan tahu bahwa dia telah ditolak oleh Nyonya Horton tua. Tidak ada yang lebih penting bagi putri dari keluarga kaya selain reputasinya. Nyonya Horton tua mungkin sebaiknya menamparkan wajahnya, jelas, Nyonya Horton tua tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah membuat pernyataan, dia segera membawa Keira dan Louis kembali ke kediamannya. Nyonya Horton tua kemudian minta diri dengan mengatakan bahwa dia sangat perlu menggunakan kamar mandi. Dia meninggalkan Keira bersama Louis sendirian. Dalam sekejap, hanya mereka berdua yang tersisa di halaman. Malam itu segelap tinta. Keira berdiri berdampingan dengan Louis, baru kemudian menyadari bahwa pria itu lebih tinggi satu kepala darinya. Tingginya mungkin sekitar 6 kaki. Bukankah wanita tua itu mengatakan dia sangat kurus dan kecil saat lahir? Saat dia diam-diam mengutuknya, Louis tiba-tiba menatapnya, alisnya berkerut karena jijik. Butuh besi. Keira tidak mau kalah dan juga balas menatapnya. Anak anjing. Wajah Louis berubah menjadi hijau. Dia telah membujuk nenek untuk menceritakan hal itu padanya. Dia pasti punya agenda tersembunyi. Mungkin keterikatan nenek padanya adalah sebuah kebetulan tanpa perhitungan apapun, tetapi wanita ini dengan sukarela menerima nenek. Mungkin itu karena nenek secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya. Setelah Keira membentaknya, dia tidak melupakan poin utamanya. Aku ingat kamu bilang kamu akan membantuku. Bisakah kamu ikut aku ke biro urusan sipil untuk memeriksa status perkawinanku? Wajah Louis menjadi gelap, dan dia membentak dengan tidak sabar. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Kalau itu tidak benar, aku harap kamu berhenti menggunakan nenek sebagai alasan untuk menggangguku. Bab 18. Setelah mendengar pertengkaran mereka, wanita tua itu menjulurkan kepalanya keluar jendela. Nak, apa kau membuat cucu menantuku marah? Wajah Louis menegang. Tidak, wanita tua itu menatap Keira dengan ragu, cucu perempuan, apakah itu benar? Keira menatap Louis dengan tatapan geli. Ia secara mengejutkan melihat sedikit kecemasan di wajah Louis yang tadinya tanpa ekspresi. Dia terkekeh. Tidak, dia tidak membuatku kesal. Pria itu tampak menghela napas lega, meski hampir tak terlihat. Nyonya Horton tua terkekeh, bagus. Makan malam sudah siap, masuklah. Makan malam mereka cukup sederhana. 4 hidangan dan 1 sup, cukup untuk 3 orang. Namun wanita tua itu hampir tidak memiliki makan. Dia meletakkan garpunya setelah beberapa gigitan. Dia berkata dengan lesu, cucu menantu, aku lelah. Ayo kita pulang. Keira mencoba membujuknya. Jangan stres. Beristirahatlah di rumah malam ini. Halaman kecil itu seperti panti jompo mini, dilengkapi dengan segala macam peralatan medis. Namun, wanita tua itu dengan gugup berpegangan pada tangan Keira. Bisakah kamu tinggal bersamaku? Aku kalau begitu. Keira mengerutkan bibirnya. Dia melirik Louis. Sebenarnya dia juga khawatir dengan wanita tua itu, tapi mengingat betapa Louis membencinya dan mencurigainya menggunakan wanita tua itu untuk mendekatinya, dia tentu saja tidak akan setuju. Pria itu terdiam, lalu berkata, baiklah. Lalu dia menatapnya dengan pandangan penuh arti. Niatnya jelas. Dia melakukan semua ini demi neneknya, dan neneknya tidak boleh salah paham. Keira menggerakkan sudut mulutnya sedikit. Nyonya Horton yang tua merasa puas, baiklah, kemanapun cucu menantuku. Itu, aku di sana. Setelah makan malam, Keira membantu Nyonya Horton tua kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Nenek itu pasti sangat lelah hari ini setelah membuat keributan saat dia jatuh sakit.
Dia tertidur begitu dia memegang tangan Keira. Dia mengalami tidur yang amat gelisah. Begitu Keira melepaskan tangannya, wanita tua itu mulai meraba-raba dalam tidurnya sambil bergumam, "Cucu menantu perempuan." Keira tidak berdaya dan hanya bisa duduk di samping tempat tidur, menemaninya. Di luar jendela, Louis memasang ekspresi serius di wajahnya. "Ada apa dengan nenek?" Dokter keluarga yang pernah belajar psikologi itu mendesah. "Meskipun saya tidak tahu mengapa Nyonya Horton tua mengenali gadis ini, saya kurang lebih dapat menebak mengapa dia begitu gelisah. Dia takut cucu menantunya akan pergi." "Mengapa?" Dokter keluarga itu melirik Louis, sepertinya Nyonya Horton yang sudah tua merasa tidak akan mampu bertahan hidup tahun ini. "Dia takut jika dia pergi, kamu akan berakhir tanpa kendala, dan cucu menantu adalah satu-satunya orang yang bisa dia tinggalkan untuk menemanimu." Louis sedikit terkejut. Matanya yang gelap memantulkan emosi yang terpendam selama beberapa saat sebelum kembali tenang. Dia berdiri di bawah sinar bulan, tampak seolah-olah dia akan menyatu sepenuhnya dengan kegelapan di belakangnya. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum pria itu tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju rumah utama dengan langkah besar. Bagi Isla, makanan ini sangat sulit untuk dihabiskan. Cabang pertama keluarga telah kehilangan 2% saham karena dia. Ibu Jake, Melissa Knight, sangat tidak puas dan melontarkan komentar pedas kepada Isla. "Bukankah Keira anak haram? Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan simpati dari Nyonya Horton tua, tapi kau tidak bisa?" Isla hanya bisa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. "Bibi, aku tidak semanis yang kau kira. Aku tidak tahu bagaimana cara menyanjung orang lain." Melissa mendengus dengan nada menghina. "Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tapi kau harus mendapatkan kembali 2% saham itu. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk bergabung dengan keluarga Horton." Isla dibiarkan dengan keluh kesahnya yang tak terungkapkan. Dia akhirnya bisa meminta cuti setelah melalui cobaan berat menghabiskan makanannya. Tetapi sebelum dia bisa pergi, Louis kembali. Pria itu tinggi, dan kehadirannya memenuhi ruangan dengan aura menindas yang kuat saat dia masuk. Tatapannya tajam seperti obor, dan setelah menyapu sisa makanan di meja makan, wajahnya semakin masam. "Nyonya tua Horton tidak makan apapun malam ini, dan mereka ada di sini untuk memuaskan diri mereka sendiri." Melissa tidak berani bicara saat melihat wajah Jake. Ayah Jake, Oliver Horton, mengerutkan kening dan bertanya, "Louis, apa yang membawamu ke sini?" Louis mengabaikan kakak laki-lakinya yang bernama sama dan malah menoleh ke Isla. Karena pernikahannya tidak batal, dia dianggap sebagai bagian dari keluarga Horton mulai sekarang, kan? Semua orang jadi bingung. Ya, kalau begitu, dia harus mengikuti aturan keluarga Horton. Dia telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada para tetua hari ini, oleh karena itu dia harus berlutut di aula leluhur selama 1 malam. Louis memberi sinyal tanpa penjelasan lebih lanjut, dan 2 pengawal berjalan ke arah Isla. "Nona Olsen, silakan ikut dengan kami." Isla tercengang. Berlutut sepanjang malam di aula leluhur. Sebagai seorang anak yang dimanja sejak usia sangat muda, bagaimana dia bisa tahan melakukan hal itu? Dia mencari bantuan dari Jake. Tetapi dia melihat bahwa dia tidak berani memberontak terhadap orang yang berkuasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak punya pilihan selain mengikuti pengawal itu. Tepat saat dia hendak melangkah keluar, dia mendengar Jake bertanya, "Paman Louis, di mana Keira? Apakah dia sudah pergi?" Lalu dia mendengar jawaban peringatan dari pria itu, "Dia tamuku dan akan menginap di Horton malam ini." Isla mengikuti pengawal itu ke aula leluhur. Para pengawal berkata, "Tuan Horton telah memberi instruksi. Karena Anda belum menikah dengan keluarga itu, Anda tidak dapat memasuki aula leluhur keluarga Horton, jadi berlututlah di luar." Di luarnya ada area beraspal yang terbuat dari batu bata hijau. Isla ingin mengatakan sesuatu, tetapi kedua pengawal itu tampak berdiri tegak seperti penjaga gerbang, mata mereka yang dingin mengawasinya. "Nona Olsen, tolong. Cuaca di bulan Oktober sudah cukup dingin di malam hari." Isla menggigil, hawa dingin menusuk tulang merembes ke tulang-tulangnya dari tempurung lututnya. Ia ingin sedikit mengendur, tetapi kedua pengawal itu menatapnya tajam seolah-olah mereka adalah sipir penjara. Mereka tak mengatakan sepatah kata pun, namun tetap saja, kebisuan mereka membuat orang merinding. Saat mengingat bahwa saat ini, Keira pasti sedang berbaring di tempat tidur yang hangat dan lembut. Isla menggertakkan giginya karena kebencian.
Namun Keira hanya akan tinggal bersama keluarga Horton selama 1 malam, sedangkan Isla dapat tinggal di sini seumur hidup di masa mendatang. Dia akan segera bertemu dengan Dr. South, dan dia harus memanfaatkan kartu ini sebaik-baiknya. Ketika Keira terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Ada juga selimut abu-abu kecil yang diletakkan di atasnya, yang tidak cocok dengan bagian dalam kamar wanita tua itu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah bangun dan menyegarkan diri, dia sarapan bersama Nyonya Horton dan Louis. Sepiring donat diletakkan di meja makan. Nyonya Horton tua segera mengambilnya. Louis mengerutkan kening. Neneknya memiliki kadar gula darah tinggi, dan tidak baik baginya untuk mengonsumsi makanan tinggi lemak dan gula seperti ini. Saat dia sedang memikirkan cara untuk mencegahnya, dia mendengar Keira berkata dengan jelas, "Nenek, donat ini tidak cocok untukmu." Tepat setelah itu, wanita tua yang pilih-pilih makanan dan suka makan apapun yang disukainya, mengalihkan tangannya di udara dan meletakkan donat itu ke mangkuk Keira. Nyonya Horton tua tersenyum ramah padanya. "Cucu menantu, aku akan memberikannya untukmu." Louis terdiam. Dia menatap Keira dengan saksama, tidak dapat memahami mengapa nenek begitu bersedia mendengarkannya. Keira mulai memakan donat itu tanpa ragu. Ia lalu menatap Louis. "Ngomong-ngomong, bawalah kartu identitas dan buku registrasi rumah tanggamu saat kita ke Biro Catatan Sipil nanti." Nyonya Horton tua bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa Anda pergi ke Biro Urusan Sipil?" Keira menjawab dengan santai, "Kami kehilangan surat nikah, jadi kami butuh yang baru." Surat nikah diperlukan untuk perceraian, dan dia tidak hanya mengabaikan Nyonya Horton tua itu. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia, setelah mendengar hal ini. Nyonya Horton yang tua itu dengan cepat menjawab, "Tidak hilang." Dia buru-buru masuk ke kamar tidur dan dengan cepat membawa kembali 2 surat nikah berwarna merah sebelum menyerahkannya kepada Keira dan Louis. Bab 19. Keira menatap tercengang pada surat nikah di tangannya. Tiba-tiba dia menyadari, bahwa saat pertama kali Nyonya Horton melihatnya, dia memanggilnya, "Cucu menantu." Wanita tua itu sudah tahu sejak lama bahwa Keira dan Louis sudah menikah. Keira merasa telah menemukan petunjuk. Dia langsung bertanya, "Nenek, bagaimana kamu mendapatkan surat nikah ini?" Nyonya Horton yang sudah tua terkejut, matanya sedikit bingung. Aku tidak bisa mengingatnya." Keira melanjutkan, "Bagaimana Tuan Horton dan saya bisa menikah?" Nyonya Horton tua hanya menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingat." Keira menjadi agak cemas. "Nenek, tolong coba ingat-ingat kembali." "Cukup," Louis berkata dengan tidak senang, sosoknya yang menjulang tinggi berdiri di antara kedua wanita itu. Tatapan matanya dingin ketika dia bertanya, "Nona Olsen, apakah sertifikat ini asli?" "Tentu saja." Wajah Louis menjadi gelap. "Apakah kamu akan mengatakan kita tidak perlu pergi ke Biro Urusan Sipil sekarang?" Jadi itulah tujuannya. Dia menggunakan alasan yang sah seperti pergi ke Biro Catatan Sipil sebagai jebakan, lalu membujuk neneknya untuk mengambil sertifikat palsu tersebut dan menipunya agar mempercayai bahwa itu benar. Kalau saja dia tidak melihat neneknya melakukan apa yang diperintahkan, dia mungkin akan percaya pada Keira. Keira merasakan nada permusuhan dalam nada bicara pria itu dan merasa bingung. "Kita tidak perlu pergi hari ini. Perceraian bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan mendatangi Biro Catatan Sipil. Selama 2 tahun, mereka sah menjadi suami istri, jadi ada banyak masalah pembagian harta yang harus diselesaikan. Mereka harus menandatangani perjanjian perceraian terlebih dahulu." "Tidak." Setelah Louis berbicara, dia mengamati Keira dengan cermat. Dia sedikit terkejut, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah apa katamu." Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu percaya diri dengan aktingnya sehingga dia tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Atau apakah surat keterangan nikah ini asli? Louis tiba-tiba merasa tidak yakin. Ia hanya mengambil surat nikah dan melangkah keluar. "Aku akan menunggumu di tempat parkir." Keira tersenyum meyakinkan pada wanita tua itu, lalu mengikuti Louis keluar. Pria itu berjalan cepat, dan Keira hampir harus berlari kecil untuk mengikutinya. Ketika mereka tiba di tempat parkir, mereka melihat Poppy berdiri di sana dengan Isla yang berwajah pucat, yang gemetar dan bersin. Poppy tampak patah hati. Saat melihat Keira, mata Poppy berbinar. "Keira." Dia berjalan cepat, dengan hati-hati menghindari Louis. Dia berdiri di hadapan Keira dan berkata dengan nada membenarkan diri sendiri,
kamu harus membantu adikmu. Keira mengangkat alisnya. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua keluar pagi-pagi sekali. Bukankah mereka pergi tadi malam? Sebelum Poppy sempat berbicara, dia sudah mengoceh. Keira, kamu anak haram, tapi keluarga Olsen tidak mempermasalahkan latar belakangmu dan membesarkanmu. Atas semua kesulitan yang mereka lalui, kamu harus membalas kebaikan keluarga Olsen. Adikmu bahkan lebih baik padamu. Dia tidak hanya membiarkanmu bersekolah dengannya, tetapi dia juga berbagi pakaiannya denganmu. Dan juga, kamu sangat lemah saat lahir sehingga kamu tidak akan bertahan hidup. Aku tidak punya susu, jadi kamu bertahan hidup hanya karena kamu minum susu yang seharusnya untuk adikmu. Dulu, keluarga Olsen tidak berniat menerima kita. Nyonya Olsen dan ayahmu memutuskan untuk menerima kita karena kamu dan kakakmu lahir di hari yang sama. Jadi, kamu berutang budi pada adikmu. Kamu harus membalas kebaikannya seumur hidupmu. Keira tidak mendengar kata-kata itu selama 10 tahun. Saat dia masih kecil, dia percaya kebohongan ini dan bekerja seperti kuda untuk keluarga Olsen. Dia membiarkan Isla menindasnya. Sungguh konyol. Memang, keluarga Olsen telah membesarkannya, tetapi orang tua yang harus membesarkan anak adalah kewajiban hukum. Jika mereka tidak merawatnya, mereka akan dianggap bersalah karena menelantarkannya. Dia memang bersekolah dengan Isla Olsen, tetapi dia harus menggendong sekolah Isla dalam perjalanan mereka ke sekolah dan kembali ke rumah. Dia juga harus menjadi pembantu Olsen di sekolah. Jika Isla kebetulan batuk suatu hari, itu adalah kesalahan Keira karena tidak merawatnya dengan baik. Darinya, dan dia akan dipukuli oleh Poppy. Di sekolah, dia hanya bisa mendapat tempat terakhir dalam ujian karena dia tidak bisa mengalahkan Isla. Dan pakaiannya, orang tuanya tidak pernah menyiapkan apapun untuknya. Dia hanya bisa mengenakan pakaian bekas Isla, oleh karena itu, pakaiannya selalu agak kekecilan. Nyonya Olsen pernah membelikannya gaun baru, tetapi begitu ia memakainya, gaun itu langsung dilepas oleh Poppy dan diberikan kepada Isla, sambil berkata bahwa ia tidak cukup cantik. Ia tidak mungkin lebih cantik dari Isla. Adapun yang lemah, bayi mana yang tidak akan lemah setelah dibiarkan kelaparan selama 5 hari. Ejekan di mata Keira makin intens. Namun Poppy sama sekali tidak merasakan emosinya. Setelah mengatakan hal-hal itu, dia langsung menambahkan, sekarang setelah kamu dewasa, kamu akhirnya punya kesempatan untuk membalas budi keluarga Olsen. Keira, Nyonya Horton tua mendengarkanmu, kan? Minta dia untuk mengembalikan 2% saham itu kepada adikmu. Keira menunduk dan tertawa. Kau benar. Wajah Poppy berseri-seri, mengira ia telah meyakinkan Keira, hanya untuk mendengar suara acuh tak acuh gadis itu sesaat kemudian. Aku hanya anak haram yang hina. Bagaimana mungkin Nyonya Horton tua itu mau mendengarkanku? Poppy membeku, ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Keira sudah berjalan melewatinya dan masuk ke mobil Louis. Ayo pergi. Louis terdiam. Dia memandang gadis yang duduk di kursi belakang, berpikir untuk memberitahunya bahwa pengemudi belum datang. Tetapi kemudian Poppy tampak mencoba berlari ke mobil. Louis duduk di belakang kemudi dan menutup pintu. Ia kemudian perlahan-lahan mengencangkan sabuk pengamannya sebelum menyalakan mesin mobil dan melaju pergi. Bentley hitam itu melaju mulus. Louis menoleh ke arah gadis itu melalui kaca spionnya. Gadis itu tengah menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Wajahnya yang elok dan cantik tampak tenang. Dia mengalihkan pandangan dan meneruskan laju kendaraannya. Dia telah berencana untuk memperingatkannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mobil itu segera tiba di Biro Urusan Sipil. Begitu berhenti, Tom mengetuk jendela sisi pengemudi. Louis menurunkan kaca jendela, dan suara Tom terdengar. Bos, sopir bilang Anda yang bawa mobil sendiri, dan itu membuat saya takut, jadi saya mengikuti GPS. Apa terjadi sesuatu? Tidak, Louis sangat hemat dalam berkata-kata seperti biasanya. Tom menatap Biro Urusan Sipil. Kenapa kau datang ke sini? Jangan bilang kau begitu terganggu oleh Keira Olsen sampai kau menjadi paranoid. Jangan khawatir. Sudah kubilang, dia tidak bisa menemuimu lagi. Kalau dia menemuimu lagi, maka aku akan siaran langsung makan kotoran. Sebelum Tom bisa menyelesaikan perkataannya, dia mendengar suara wanita malas. Dia menegang dan perlahan melihat ke kursi belakang untuk menemukan Keira dengan tatapan menggoda di matanya. Saluran streaming langsung apa yang kamu gunakan, Facebook, YouTube atau TikTok? Tom benar-benar tercengang.
Ketiganya memasuki biro urusan sipil dan mendekati loket layanan. Tom memimpin dan bertanya, "Hai, saya punya pertanyaan. Bisakah seseorang mengambil surat nikah tanpa kehadiran orang yang bersangkutan?" Petugas itu berkata, "Sama sekali tidak." "Kau mendengarnya?" Tom menatap Keira dengan nada mengejek, melirik surat nikah di tangannya sebelum mencibir, "Kau bahkan menyiapkan surat nikah palsu. Bagus, aku akan melaporkanmu atas pemalsuan dan pelecehan sekarang." Namun, Louis menyerahkan surat nikah tersebut. "Maaf, bisakah Anda memeriksa apakah surat nikah ini asli?" Bersambung.